Boba, ngobrol bareng KPPN Jakarta 4. What's up, bersama saya Ucup. Dan saya Galuh. Dalam beberapa menit ke depan kita bakal ngobrol santai tentang perbendaraan. Yuhu. Terinspirasi dari Boba, minuman yang lagi hits, kita bikin serial podcast khusus buat mitra kerja KPPN Jakarta 4. Boba, ngobrol bareng kita-kita. Yep, betul banget. Dan semoga ini bisa memberikan inspirasi bagi rekan-rekan dari KPPN Jakarta 4. BTW, kita tanya-tanya kabar dulu dong. Boleh deh. Pendengar kita dari mana aja nih? Pasti banyak ya, dan kebanyakan kayaknya lagi pada menjalani WFH deh. Kamu iya juga nggak? Sih, kayaknya. Aku iya kadang-kadang. Kadang-kadang di ya. kantor juga. Jangan lupa tetap patuhi protokol untuk pencegahan COVID. Pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan atur jarak dengan orang lain. Gitu. Cuci kaki sebelum tidur juga jangan lupa. Oh iya, biar Oke. bisa tidurnya nyenyak. Siap. Oke, jadi kita akan ngobrolin apa aja nih? Playlistnya yang pertama ada apa nih? Di episode perdana ini kita bakal bahas tentang suatu informasi ringan tapi perlu banget untuk diketahui oleh mitra Satker KPPN Jakarta 4. Yoi. Apa tuh? Ini nih, berhubung baru-baru ini sedang dalam masa darurat COVID-19 seperti yang kita ketahui, dan dari itu kita harus menjalankan bukan lagi social distancing ya? Apa Physical tuh? distancing, Mbak. Oh iya, sudah level lebih tinggi lagi gitu. Nah, begitu juga dengan KPPN Jakarta 4 yang pada akhirnya melakukan penyesuaian pelayanan. Nah, kita perlu tahu nih, apa aja sih pelayanan yang disesuaikan? Menurutmu, apa sih pelayanan yang berbeda dari KPPN sebelum masa COVID ini dan setelahnya? Kalau yang aku merasa sih, karena aku kan kadang-kadang di kantor juga, kadang-kadang di kos. Di kantor tuh pas hari pertama masa-masa COVID, kerasa banget dulu sebelum COVID KPPN tuh berasa kayak terminal gitu. Satker pada ngetem di sini kan, nah nungguin SPM segala macam. Pas masa COVID bahkan pintu utama itu ditutup, jadi nggak ada tatap muka sama sekali. Kaget kan, wih ini ada kasus apa nih gitu kan. Ternyata memang itu salah satu penyesuaian layanan di KPPN, nggak ada tatap muka. Bahkan mungkin kalau ada satker yang memaksa masuk gitu kan, mungkin bisa-bisa diusir tuh sama Malah satker. dimarahin ya? Iya. Aduh. Padahal kan kita sama-sama tahu sendiri ya, KPPN Jakarta 4 terutama itu pelayanannya selalu terbuka untuk satker, mitra kerjanya. Dan mulai dari masa darurat ini, semua layanan tatap muka ditiadakan dan diganti melalui media online. Yoi, terus kalau satker mau ngajuin SPM gimana tuh? Nah, Emang bisa online? bisa dong. Zaman sekarang apa sih yang nggak bisa online gitu? Jadi sesuai surat nomor 1689 mulai tanggal 14 April 2020 seluruh pengajuan SPM baik itu SPM, SP3BLU, SP2HL, SP4HL ke KPPN Jakarta 4 tidak lagi melalui proses kirim SPM manual seperti yang sudah dialami mungkin oleh mitra-mitra Satker KPPN Jakarta 4 sebelumnya, yang mana itu loh, masih ingat kan kita harus kirim email ke akun Kemenq, lalu nanti teman-teman Satker masih harus konfirmasi melalui nomor WA. Nah, mulai sekarang kita tidak akan menjalani proses seperti itu lagi, dan seluruh proses kirim SPM itu dialihkan ke iSPM. Wah gila, sekarang serba semua ya. SPM lah, apalah. Jangan-jangan Boba ada elektroniknya juga nih nanti nih. Gimana dong elektroniknya kalau boba? Diminum virtual. Minum angin. Oh iya, siap. Gak asik tapi ya. Nah, mau ngejelasin nih yang tentang I-nya nih. Jadi I-nya kan seperti yang kita ketahui ya, semua yang di depannya itu biasanya tuh
berkaitan dengan elektronik gitu. Nah, setiap SPM atau SP3BBLU dan SP2HL serta SP4HL berikut lampiran-lampirannya yang banyak itu nanti harus diunggah melalui ispm.kemenq.go.id. Ingat ya alamatnya. Atau kalau mau gampang, search aja sih di Google. Mbah, search dong ISPM. Mbah siapa nih? Mbah Google. Oh iya, siap. Nanti keluar tuh paling atas ISPM, langsung diklik. Yup, daripada susah-susah nginget ya. Yoi. Terus jangan lupa untuk dikirim pada jam 8 sampai jam 12 siang. Di luar jam tersebut, server akan ditutup gitu. Dan mitra server tidak bisa mengirim SPM ke sana. Sebelum mengirim SPM, jangan lupa untuk update aplikasi SAS ke versi 20.04 yang bisa rekan-rekan unduh di sosial media KPPN Jakarta 4. Wes, KPPN Jakarta 4 ada banyak kayaknya sosial medianya. Yep. Aku sih taunya yang IG tuh, KPPN Jakarta 4. Yang sering banget update tuh ya baru-baru ini. Iya, gila banget itu. Terus juga ada lagi nih selain Instagram ya tadi, ada juga website. Nah kalau website cukup klik nih, cari lagi, tanya lewat Mbah Google ya. Ketik KPPN Jakarta 4, jangan lupa KPPN-nya ya, gitu, jangan ketinggalan. Nah nanti dia bakal muncul di paling atas. Cakep. Ada juga tuh Facebook. Nah, bapak ibu-ibu kan masih senang suka main Facebook, bisa juga pantau di Facebook. Ada fanpage, bukan fanpage sih, official page ya, dari KPPN Jakarta 4. Search aja KPPN Jakarta 4, langsung muncul nanti pasti paling atas. Yep, paling terkenal kita soalnya. Wih, soalnya cuma satu yang KPPN Jakarta 4 cuma satu di Indonesia, bahkan di dunia. Perlu diketahui juga nih untuk rekan-rekan mitra kerja dari KPPN Jakarta 4 bahwa KPPN hanya akan memproses maksimal 450 SPM per harinya. Itu sudah mencakup keseluruhan jenis SPM, baik itu SPM, SP3BBLU, dan SP2HL, SP4HL per harinya. Dan satu satker maksimal upload sebanyak 10 SPM saja. Harus cepet-cepetan nih ya berarti ya. Betul banget. Harus kerja dong. Kalau nggak dapet nih, nggak bisa cair dong ya. Kalau aku satkernya udah selangkah lebih maju nih pakai Sakti. Gimana tuh? Masih pakai SPM kah? Tetap. Cuma seperti yang kita ketahui kalau misalnya lewat Sakti ya, soft copy-nya dan semua data dukung terkait SPM-nya diupload via aplikasi Sakti dengan syarat statusnya udah jadi cetak SPM. Jangan lupa tuh, karena sering banget banyak yang masih lupa memastikan statusnya. Nah, memastikan status gimana tuh Kak? Dicek dong di Saktinya, di aplikasi Saktinya udah tulisannya udah bener belum tuh cetak SPM gitu. Nah, untuk yang pakai aplikasi Sakti nih, maksimal yang bakal diproses oleh KPPN itu hanya sebanyak 50 SPM saja. Dan sama seperti yang melalui SAS tadi, setiap satker maksimal hanya mengirimkan sebanyak 10 SPM per harinya. Oke. Ukurannya jangan lupa maksimal 2 MB aja. Gitu. Berarti kalau SAS 450, kalau Sakti 50 ya? Bener banget. Gitu. Oh iya, buat pendengar-pendengar setia Boba KPPN Jakarta 4, kita ada playlistnya di deskripsi. Kalau rekan-rekan mau langsung menuju ke menu yang dibutuhkan ya, malas dengerin kita cerewet gitu. Iya, bisa langsung lihat ke playlistnya. Bener banget. Oke Kak, lanjut. Terus berarti yang di WA itu hilang ya? Hilang. Konfirmasi. Yup, hilang semua. Jadi udah nggak ada lah nanti namanya konfirmasi manual gitu via WA bakal dihubungin satu-satu oleh kami gitu. Nah, semuanya sudah lebih praktis menggunakan ISPM aja. Seru banget. Oh iya, misal rekan-rekan masih bingung nih cara menggunakan ISPM itu seperti apa, bisa cek aja di akun YouTube KPPN Jakarta 4 ya. Tutorial ya Kak? Yui, tutorialnya, tutorial penggunaan. Tadi lupa disebut juga tuh ada akun YouTube, sosial media kita.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi udah cocok nih gantiin Atta Halilintar. Apa tuh? Siapa sih Atta Halilintar? Itulah yang biasanya di situ. Yang itu tuh. Oh, yang Cari itu. aja. Oh iya, mau nambahin. Jangan lupa juga tetap buat mengirimkan hard copy-nya ya, hard copy SPM atau SP3 BLU, SP2HL atau SP4HL-nya yang sudah bertanda tangan dan lampirannya ke KPPN maksimal 5 hari setelah nanti kondisinya sudah normal sesuai keputusan yang ada gitu. Emang kapan Kak normal lagi? Bukan saya yang tahu. Kayaknya cuma yang di atas yang tahu ya. Iya, kita sih berdoanya ya semoga semua ini cepat segera selesai sih. Kan udah kangen juga untuk beraktivitas seperti biasa gitu. Kangen sama siapa Kak? Kangen sama keadaan. Oh, Oh. oke deh. Pahamin aja deh. Iya, betul Ntar banget. juga aku ulangin kalau misalkan nggak paham podcastnya. Iya. Biar makin apal sama suara kita. Iya, semoga aja sih telinganya nggak bosen ya sama suara kita. Oke. Oh iya, bobanya jangan lupa diminum Kak. Oke. Oke. Tadi ngomongin ISPM nih. Terus kalau misalkan ringkas nih ada satker yang transaksinya lebih dari 1M, gimana tuh? Lewat ISPM juga. Nah, untuk Renkas sendiri, pengajuan perencanaan kasnya dan ADK disampaikan melalui HCSO. Jangan lupa untuk akses HCSO melalui online monitoring SPAN. Ingat Cari kan aja alamatnya? di Mbah Google OmSpan, langsung nanti muncul paling atas. Yui. Mau nambahin nih, untuk pendaftaran kontrak mulai 22 April 2020, ADK, soft copy Karwas, dan scan KIPS yang tadinya dikirim melalui email heru.prasetyo@kemenq.go.id menjadi alamat iloket.kontrak.kppn4@kemenq.go.id. Ingat ya alamatnya. Bentar Udah- Kak, Mm-mm. nggak ada pulpen nih Oh nyatetnya iya, gimana dong? lupa ngingetin ya. Ambil pulpennya dulu. Atau nanti tulis aja Kak di deskripsi. Oh iya, bisa. Tapi mau diktin sekali lagi nih, diperhatiin ya. iloket.kontrak.kppn4, 4-nya angka, @kemenq.go.id. Oke, ini kayaknya berita anget banget nih, baru muncul ya kayaknya ya. Dan baru akan berlaku tanggal 22 April 2020. Jangan lupa ya. Oke, ada lagi nggak? Tentunya ada nih. Mungkin Satker masih pengen ya buat mengirimkan surat dan dokumen lainnya. Nah, mulai tanggal 22 April juga pengiriman surat dan dokumen-dokumen lainnya termasuk SKPP nih dalam bentuk soft copy awalnya ke email arda.nhaya@kemenq.go.id akan dialihkan ke email iloket.umum.kppn4@kemenq.go.id. Coba Kak, pelan-pelan dong. Oh iya, pelan-pelan lagi nih ya. iloket.umum.kppn4, 4-nya angka, @kemenq.go.id. Kalau masih belum jelas, nanti bakal ditulis di kolom deskripsi. Berarti ada ISPM, ada Renkas, Renkas, ada pendaftaran kontrak, apalagi? sama surat umum. Iya, bener banget. SKPP juga. Betul. Dan perlu diperhatikan ya, sesuai dengan surat kepala kantor nomor 1733, selama masa tanggap darurat COVID-19 ini, KPPN Jakarta 4 tidak akan menerima surat dan dokumen dalam bentuk hard copy dan hanya dilayani jika dalam bentuk media elektronik. Tatap muka pun ditiadakan. Oke, udahlah di rumah aja lah intinya ya. Iya, betul banget. Tinggal Hashtag kirim di rumah lewat aja. laptop ya. Lanjut Kak. Terus kalau misalkan SPM GUP gimana tuh? Ganti uang persediaan. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan juga oleh mitra kerja KPPN Jakarta 4. Kalau misalnya nih mau ngajuin SPM GUP tunai dan GUP KKP atau kartu kredit pemerintah, itu cuma boleh 1 kali sebulan dan dalam bentuk simplifikasi. Mungkin rekan-rekan masih ingat tentang Per 6 PB 2018 yang tentang tata cara penggabungan beberapa kegiatan itu ke dalam satu SPM. Nah,
dalam pengajuan SPM BUP ini juga digabungkan semua yang memuat beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda sepanjang jenis belanjanya itu masih sama. Nah, untuk ketentuan yang lebih lanjut ya bisa dicek di per tersebut gitu. Per 6 2018 ya Kak? Iya, bener banget. Di web ada tuh? Ada juga. Cakep. Pantengin berarti habis ini ya. Gali lagi. Tadi udah tuh SPM, SPDB. Kalau kontrak gimana tuh kontrak? Kontrak sama sih perlakuannya sama pengajuan SPM. Dia mengikuti prosedur yang sudah diceritakan tadi ya. Kalau masih lupa, balikin lagi, di replay lagi. Bisa ya, kan kita ada playlistnya nih di deskripsi nih. Iya. Bisa langsung loncat ke yang sebelumnya. Betul banget. Jadi nggak usah diapalin, ya kan? Ya, capek ntar otaknya kalau ngapalin semua. Lanjut yuk. Nah, kalau negara kita kan sekarang lagi masa-masa darurat COVID, belanjanya juga kayaknya diprioritaskan ya buat penanganan COVID. Betul banget. Banyak banget kayaknya satker-satker yang beli masker. Bener banget nih, sampai mahal tuh harga Iya, masker. disinfektan. Iya. Ada apalagi tuh Kak? Ini nih zaman-zamannya sekarang tuh semuanya serba online kan ya. Jadi tuh rapat aja online. Terus habis itu ada kegiatan belajar mengajar mungkin online ya sekarang gitu. Nah, tentunya semua aktivitas ini kan adalah belanja yang baru ya bagi beberapa satker gitu. Nah, Sebelumnya udah tahu nggak pernah belum? ya? Apa? Sebelumnya nggak pernah ya? Iya, jarang lah gitu. Siapa sih yang mau beli masker dalam jumlah banyak gitu dulu? Iya sih. Udah tahu belum akun-akun apa yang digunakan? Akun Enggak. belanja ya, bukan akun. Waktu itu aku pernah lihat sih Kak di IG-nya KPN Jakarta 4 kayaknya udah pernah di-post. Mungkin bisa diingetin lagi deh. Oh iya. Untuk merefresh ingatannya ya, ini aku akan bakal ceritain tentang akun-akunnya. Nah, untuk akunnya bakal dibagi menjadi 2 kategori, yaitu akun untuk satker khusus BLU dan non BLU. Kita mulai ya. Untuk akun 52511 untuk satker BLU dan Bentar Kak, aku siapin dulu. Oh iya lupa, sorry. Ini udah ngegas aja nih, sorry. Akun Sipin dulu berapa, Kak? coba ini. Nih ya, didengarkan ya. Aku akan memperlambat bicaraku. Akun 525. Terlalu lambat Oh, sih iya. Kak, biasa aja. Ini aku udah nggak terlalu lambat. Oke. Akun 525112 untuk satker BLU dan akun 521119 untuk satker non BLU itu digunakan untuk belanja pertama untuk pengadaan masker, hand sanitizer, vitamin, dan penambah daya tahan tubuh. Kalau masker kayak masker scuba itu termasuk juga berarti ya? Iya bisa, yang penting masih dalam wajar lah, batas wajar lah ya. Maksudnya ya itu memang masker itu bisa digunakan untuk kesehatan, melindungi dari kesehatan. Berarti bukan kayak masker motor ya? Iya jangan, Okay. atau masker yang buat masker muka mungkin biar glowing itu juga Waduh. jangan, itu penyelewengan. Yang lidah buaya itu ya kayak. Oh, iya, betul banget. Kok tahu sih? Tahu dong. Oke. Terus yang kedua nih, akun tersebut juga bisa digunakan untuk pengadaan lisensi video telekonferensi berbayar gitu dengan masa haknya yang kurang atau sampai dengan 1 tahun. Jadi maksimal 1 tahun aja Kayak kalau mau Zoom itu langganan. ya, Kak? Bener Kita banget. di sini boleh nyebut banget nggak sih, Kak? Oh iya harusnya gimana ya? Zoom gitu ya. Anggap aja tadi sensor ya. Benar gini. Terus yang ketiga itu ada pemeriksaan tes kesehatan bagi pegawai berkenaan dengan COVID-19 ini. Biar pegawainya tetap sehat nih. Kalau misalnya mau ngadain pemeriksaan kesehatan boleh tuh dibebankan di akun ini gitu. 52, 51, 12. Bener banget. Itu untuk satker BLU ya. Oh, Kalau iya. yang non beda lagi 521 119. Oke. Yang keempat, ada pengeluaran untuk biaya penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan secara swakelola. Ini perlu diingat banget nih, soalnya ketika ingin mengadakan dan bekerja sama dengan pihak ketiga, itu akunnya bakal beda lagi. Swakelola itu maksudnya
beli cairannya sendiri. Iya, beli terus sendiri. Dimasukin ke botol Jangan baygon. sendiri. Kok baygon? Botol Bisa. ya. Oh iya bisa sih, cuma takutnya nanti khilaf aja, nanti baygonnya bener yang disemprot gitu. Jadi yang kalau Swaklola itu yang beli-beli sendiri, racik-racik sendiri, nyemprot-nyemprot sendiri juga. Kasihan bener. Nggak apa, mandiri, terlatih. Terus yang terakhir itu juga ada untuk pengadaan bilik disinfektan. Ini kan sempat rame ya beberapa saat lalu gitu. Untuk bilik disinfektan yang non permanen, yang bukan aset tetap gitu. Lumayan. Tapi katanya nggak boleh ya? Kalau sekarang sih udah nggak boleh. Kalau disemprot ke kantor, ke masjid itu mah masih boleh. Cuman kalau ke orang jangan. Soalnya kemarin udah dilarang tuh sama Kemenkes. Karena ada rekomendasi juga kalau nggak salah dari WHO. Iya. Itu berbahaya. Kalau nyemprotin ke seluruh. Iya dong. gitu ya. Baygon aja bahaya kalau disemprot ke orang, apalagi disinfektan. Ke manusia lagi. Iya. Untuk penyemprotan disinfektan menggunakan pihak ketiga itu menggunakan akun yang berbeda dengan yang menggunakan Swaklola. Kalau untuk yang pihak ketiga, untuk Satker BLU menggunakan akun 525113 dan untuk non BLU bisa menggunakan 522191. Cakep, harus kucatat nih. Kalau enggak, ntar nggak dicairin lagi sama Bener kakaknya. nih, betul banget. Repot. Nanti salah, bolak-balik lagi. Kan susah. Kan nggak ya? balik-balik Kak sekarang. Oh iya benar, udah beritahu kan bolak-balik bikin. Iya. Lumayan deh. Oh iya, sekali lagi ingetin buat pendengar setia Boba, buat rekan-rekan yang ingin langsung tahu topik tertentu dari podcast ini, langsung lihat aja playlist di deskripsi, langsung play di menit ke berapa yang teman-teman atau rekan-rekan cari. Bener banget, cek ya di playlistnya biar gak bosen dengerin suara kita. Terus lanjut nih, kita masih ada sedikit lagi yang perlu dibahas. Kemarin aku mantengin IG-nya juga ada tuh, waktu itu posting tentang relaksasi IKPA. Oh iya. Kalau nggak salah dari Heidi CPB tuh yang post. Nah bener banget, tau gak relaksasi itu apa? Relaksasi. Bukan tidur-tiduran ya? Rebahan gak sih Kak? Iya sih, kalau kita mah identiknya relaksasi itu yang rebahan, Iya. pijet-pijet gitu ya. Jet plus. Oh, Nakal ya. Terus relaksasi apa tuh? Nah, ini kalau relaksasi buat IKPA ya, itu beda gitu. Yang dimaksud kebijakan relaksasi IKPA di sini adalah tidak berlakunya penilaian IKPA Satker KL pada aplikasi OMSPAN. Nah, nanti dia bernilai tulisannya di situ NA gitu. Ini OMSPAN kayaknya keponakannya Mbah Google ya? Enggak, ini cucu khususnya Perben Oh, gitu. gitu. Kan cuma Perben doang. Siap. Berarti kita nggak usah ngisi nih, Pak. Kan IPA itu ada banyak ya, kalau nggak salah ada LPJ, bendahara, ada Data kontrak, kontrak, dokumen revisi. konfirmasi capaian output tuh yang baru tahun ini kan. Iya. Tahun sebelumnya nggak ada tuh. Terus ada banyak, ada 14 kalau nggak salah. Nah itu kita nggak ngisi semua tuh. Tetap loh, walaupun tidak dinilai bukan berarti kewajiban kita tidak dilakukan gitu. Dimana untuk tiap-tiap mitra kerja dari KPPN Jakarta 4 tetap menyampaikan dokumen atau laporannya terkait IKPA. Contohnya seperti aduh belibet ya. Contohnya seperti LPJ bendahara, data kontrak, dokumen revisi dan lainnya gitu. Konfirmasi capaian output juga. Oh iya, bener ya, harusnya di-mention nih yang paling Iya keras. dong. Konfirmasi. Paling keras tuh. Soalnya bakal ada sesuatu yang kita bahas nih terkait itu. Iya, karena penting banget Kak konfirmasi capaian output. Bener. Untuk tahun ini benar-benar hot issue sih. Widih. Meskipun sekarang belum dibuka tuh e-rekonnya, cuman itu nanti akan menjadi hot issue buat Wih. teman-teman rekan-rekan dari Satker. Bikin penasaran nih. Apa sih hot issue-nya? Boleh cerita di sini atau yang nanti-nanti aja? Jangan dong, nanti spoiler ya asik. Oke deh. Bakal kita tunggu pembahasan terkait konfirmasi capaian output di selanjutnya kan ya?
episode selanjutnya sih kayaknya. Iya. Tunggu aja. Oke. Nah, alasan dari relaksasi IPA ini sebenarnya karena negara kita sedang berfokus terkait penanganan COVID-19. Nah, di mana relaksasi ini dilakukan untuk mendukung refocusing kegiatan dan realokasi anggaran KL untuk percepatan penanganan COVID-19. Jadi, rekan-rekan KL diharapkan mengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan COVID-19. I see. Dapat sih Kak poinnya. Jadi biar fokus gitu ya, nggak terbebani pada laporan-laporan yang harus disampaikan gitu kan. Betul banget. Oke. Ini lagi buat teman-teman pendengar podcast yang ketinggalan nih misalkan dengan penjelasan kita tadi, bisa pantengin playlist di deskripsi langsung. Kalau mau cari tahu topik tertentu langsung tuju ke menit yang dicari. Bener banget. Jadi kalau misalnya tadi kan kita udah bahas macam-macam nih. Yang pertama tentang ISPM, terus habis itu prosedurnya gimana? Kalau misalnya pakai sakti, gimana tuh prosedurnya? Terus yang kedua tadi bener banget Renkas. Yang ketiga? Gak tahu Kak, lupa. Oh iya, yaudah deh nggak apa-apa. Sekali ini aku yang jawab deh. Yang ketiga itu ada pendaftaran kontrak sama prosedur ketika mau mengirimkan surat dan dokumen pendukung lainnya. Oh ya, ada di deskripsi itu juga ya. Iya, dicek aja ya. Terus diperhatikan juga tadi poin berikutnya yaitu poin-poin tentang pengajuan SPM GUP. Dan 2 poin terakhir yang penting itu adalah akun-akun belanja yang digunakan dalam masa penanganan COVID-19 dan juga relaksasi IPA. Bisa langsung cek ke menit yang dituju. Terakhir, mau ngingetin buat rekan-rekan mitra kerja KPPN, buat semua KPPN sebenarnya, kalau di masa normal kita janji layanannya SP2D 1 jam tuh. Oh iya. Nah, kita perlu pahami juga di masa darurat ini kita meniadakan ya sementara ketentuan itu. Sementara nggak ada SP2D 1 jam ya? Benar, tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memproses SPM dari rekan-rekan secepat mungkin. Bener banget. Kita kayaknya udah sampai di penghujung boba nih. Iya nih udah. Bobanya udah habis. Ya, ibunya udah Mau habis. lagi. Bener banget. Terus mungkin teman-teman juga udah mulai bosan nggak ya dengerin suara kita? Enggak dong. Oh, Malah enggak makin penasaran. Oh, iya, Kan ada bener. episode-episode selanjutnya. Bener banget sih. Oke, terakhir buat mendengar setia boba, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay safe, jangan lupa isi baterainya. Udah merah ya kak. Baterainya kan dong. Jangan lupa untuk stay safe, selalu jaga kesehatan. Yeah. Sedikit tips nih, ada 2 poin penting kalau mau jaga kesehatan. Apa tuh kak? Pertama kan jaga imun. Oh iya, dan yang pertama? jaga iman. Weh, Cakep. mantep. Oke, semoga bisa memberikan manis harimu semanis boba. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you.